Halo semuanya, perkenalkan aku Eldiva Gilaldin, mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan mengenalin AI Intelligent E-Learning pada e-learning sejauh ini. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut, simak video berikut ini. Nah, untuk penjelasan pertama nih, terkait generasi e-learning. Nah, untuk pentingnya kita membedakan generasi e-learning dan pembelajaran jarak jauh pada zaman dahulu dapat ditelusuri kembali kepada tahun 1700-an. E-learning jadi didefinisikan oleh penggunaan teknologi elektronik dalam pendidikan, sementara pembelajaran jarak jauh sebelumnya melibatkan media non-elektronik seperti korespondensi kursus, siaran pos, telepon, radio, dan televisi. Perbedaan utamanya yaitu penggunaan teknologi elektronik yang memungkinkan e-learning yang mempengaruhi hubungan siswa, guru, dan proses pembelajaran secara keseluruhan. Selain itu, evolusi teknologi selama bertahun-tahun telah memungkinkan perkembangan e-learning dengan kemajuan yang diharapkan dalam kelompok ini, seperti membawa pembelajaran jarak jauh ke era elektronik, kemudian e-learning melalui era HTML, yang ketiga web semantik mengambil alih, yang keempat memberdayakan pelajar melalui jejaring sosial. Yang kedua yaitu analisis evolusi teknologi. Evolusi web ini dan teknologi dalam dekade terakhir telah menghasilkan perubahan yang luar biasa dan terus berkelanjutan nih. Evolusi ini perkembangan mendukung teknologi dan perkembangan web. Nah, evolusi ini membantu mengubah pendekatan dan pelaksanaan learning. Perubahan teknologi dan web tidak selalu memiliki dampak berlangsung pada e-learning, namun lingkungan teknologi di mana e-learning beroperasi secara bertahap berubah dan bertransformasi seiring berjalannya waktu. E-learning awalnya dimaksud untuk memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses pendidikan. Namun seiring dengan evolusi teknologi, fokus bergeser dari sekedar akses menjadi peningkat fungsionalitas dan efektivitas pembelajaran. Perkembangan teknologi ini seperti HTML, SQL, dan Web 2.0. Evolusi teknologi membentuk dasar untuk e-learning, memungkinkan pengembangan sistem yang lebih canggih dari waktu ke waktu. Selanjutnya, penjelasan terkait mengembangkan implikasi sosial. Nah, awalnya e-learning hanya memungkinkan akses informasi pendidik dan mengunduh konten akademis saja. Namun seiring berjalannya waktu, peserta didik pada awalnya terdaftar sebagai bagian dari lembaga pendidik menjadi dari kelompok tersebut sosial. Nah, seiring dengan interaksi, adopsi dari jaringan sosial dan integrasi media sosial dalam lingkungan e-learning, paradigma ini berubah. Pelajar menjadi lebih terhubung dan terlibat dalam komunikasi dengan sesama siswa. Ini menciptakan dimensi komunikasi yang baru dalam pembelajaran, di mana implikasi sosial dan perkembangan ini pemberdayaan peserta didik melalui mereka sekarang dapat keluar dari lingkungan belajar yang terisolasi dan berkolaborasi dengan sesama siswa melalui berbagai media. Nah, teori ini juga seperti pada tahun 2015, teori pembelajaran konektivisme yang diusulkan oleh teori pendidikan seperti Seisman dan Dewens. Teori ini menekankan penggunaan teknologi jaringan solid dan kemampuan komputer dalam mengumpulkan informasi dan pengetahuan dari seluruh web dan dari sesama pembelajar online. Pentingnya membangun jaringan pembelajaran pribadi menjadi lebih relevan dalam konteks ini karena peserta didik diberdayakan untuk mengambil kendali atas pendidikan mereka sendiri dan mengolah proses pembelajaran mereka. Nah, untuk dampak pedagogisnya sendiri, yaitu awalnya e-learning tidak dianggap sebagai disiplin ilmu yang berbeda, tetapi hanya sebagai perpanjangan dari metodologi pembelajaran tradisional. Pada awalnya tidak ada desainer yang sendiri yang mengoptimalkan sistem e-learning. Namun, meski ada evolusi teknologi dalam e-learning selama bertahun-tahun, pedagogi e-learning sendiri cenderung tetap sama dan tidak mengakomodir
merekomendasikan perubahan dalam media dan teknologi yang digunakan. Banyak peneliti menganggap teknologi sebagai netral secara pedagogis, terutama ketika perancangan lebih berfokus pada struktur konten daripada aktivitas pendidik tertentu. Salah satu tantangan dalam e-learning adalah ketidakseimbangan di mana konten tidak hanya disediakan oleh pendidik dari sisi server, tapi juga dapat diberikan secara dinamis dari pembelajar dalam lingkungan e-learning yang sama. Nah, itulah penjelasan mengenai dampak pedagogis dan penjelasan secara keseluruhan evolusi, dan lain sebagainya. Cukup sekian penjelasan mengenai AI in Digital e-learning sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.